Selamat datang di Desa Kaulon, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Di sini, keindahan alam berpadu dengan budaya yang kaya, menciptakan harmoni yang memikat. Desa Kaulon dikenal dengan keramahan penduduknya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Generasi muda Desa Kaulon adalah harapan masa depan. Dengan fasilitas pendidikan yang terus ditingkatkan, anak-anak di Desa Kaulon tumbuh dalam lingkungan yang mendukung prestasi dan pengembangan diri. Sebagian besar penduduk Desa Kaulon adalah petani. Kesuburan tanah dan sistem irigasi yang baik memastikan hasil panen yang melimpah, menjadikan sumber mata pencaharian utama bagi para masyarakatnya. Kesehatan adalah prioritas di Desa Kaulon. Dengan adanya pusat kesehatan desa dan kegiatan posyandu yang rutin, kami memastikan kesehatan ibu dan anak di Desa Kaulon selalu terjaga. Budaya dan tradisi adalah identitas di Desa Kaulon. Setiap tahun, Desa Kaulon merayakan berbagai festival dan ritual adat yang diwariskan oleh para leluhur sebagai wujud cinta Desa Kaulon terhadap budaya. Lembaga Desa Kaulon itu ada beberapa. Kalau kita hierarki dari atas ya, yang pertama di sini kan pemerintahan desa dulu yang terdiri dari kepala desa, sekdes dan perangkat. Bawahnya lagi ada yang di sini istilahnya non formal karena ini kan lembaga, bukan lembaga desa. Kalau lembaga desa ini itu, kalau lembaga desa itu hanya dua, BPD sama pemerintah desa. Nah, BPD itu sebagai mitra kerja pemerintah desa, ada ketua BPD, wakil, dan di sini karena penduduknya sekitar 2000 menggunakan BPD ganjil kan, itu di bawah 2000 itu 7, jadi ada 7, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara. Kemudian ada yang di situ ada seksi juga yang istilahnya menggali potensi BPD, ya istilahnya kayak negara lah, ada DPR, ada MPR itu. Jadi BPD itu lembaga desa yang sejajar dengan pemerintah desa. Kalau lembaga swadaya banyak, ada LPPD, ada LPMD, kemudian ada lagi Karang Taruna, kemudian PKK dan seterusnya itu. Jadi kalau lembaga desa hanya ada dua, BPD sama pemerintah desa. Tapi kalau lembaga swadaya masyarakat itu banyak. LPPD itu biasanya memegang kendali tentang TPK di lapangan, mengerjakan proyek-proyek yang ada di desa. Itu saya kira itu. Ya, untuk struktur Desa Kaulon kita mengambil formasi 22. Di sini karena kita desa masih ngikut desa untuk berkembang dan ini menuju desa maju. Jadi kita mengambil 22, tadi dari 2 kaur dan 2 kasih. Ini secara hierarki, ini ada di sebelah ya untuk ininya, untuk papan strukturnya. Ini terdiri dari Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa. Sekretaris Desa membawai kaur keuangan maupun kaur perencanaan. Ini kaur keuangan sama perencanaan, dan Bapak Kepala Desa membawai semuanya yang terdiri dari kasih pemerintahan dan kasih sos. Dan dilanjut lagi untuk ke bawahnya, ini ada yang namanya kasun. Ini ada 2 kasun, kasun 1 dan kasun 2.
Terus di samping itu semuanya untuk kasih maupun kaor ini dibantu oleh masing-masing staf yang ada di struktur. Jadi semuanya sama. Jadi kita mengambilnya dua formasi dua-dua. Jadi menginden atau menuju desa mandiri kita. Kalau nanti kita menuju desa mandiri, sudah desa mandiri, kita untuk strukturnya kita berubah menjadi 3-3. Jadi 3 kasih 3 kaor. Dan hari ini masih 2-2. Jadi menurut cerita ini, orang sepuh ini, Desa Kaulon itu awalnya ada terjadi perperangan. Di sini ada yang namanya Arya-Arya itu kan abad 17 ya. Abad 17 itu kan 1700 ya. Nah, ceritanya abad 1700 itu dari ada istilahnya Raja Sriwijaya itu sebagian ada yang mendapat perlawanan dengan waktu itu katanya ada beberapa pasukan dari asing. Kemudian dari abad 17 itu datanglah ke sini ini masih berupa hutan. Nah, setelah berupa hutan mereka ini dari ini loh ya, dari setelah berupa hutan itu mereka ini ternyata lawannya itu bukan orang tapi siluman-siluman, namanya siluman harimau katanya. Terus warga itu mengumpul bersama titah sang raja tadi dari saya katanya, kamu berani tidak melawan ini para pelembut itu siluman-siluman harimau katanya gitu. Terus orang-orang menjawab kaulo sanggup, semuanya kaulo sanggup berani. Nah sejarahnya kaulo itu katanya kaulo menjadi kaulo. Sungai yang mengalir jernih menjadi rumah bagi ikan tawes. Ikan tawes merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Kaulon ini. Dengan air yang bersih dan kaya nutrisi, ikan tawes tumbuh subur, menjadi sumber protein bagi keluarga dan sumber penghidupan bagi para nelayan. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan kebun-kebun jeruk yang diurus dengan penuh perhatian di Desa Kaulon ini. Varietas jeruk yang tumbuh di Desa Kaulon dikenal dengan rasa manis dan menyegarkan, menjadikannya produk unggulan yang diminati banyak orang-orang. Desa Kaulon, tempat di mana kedamaian dan kesejahteraan berpadu. Mari bersama-sama kita wujudkan impian dan harapan untuk desa tercinta ini. Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Bersama kita membangun masa depan.